Di suatu tempat di Skull Island, Kong terbangun dari tidurnya. Sambil menggaruk bokongnya, dia berjalan untuk mandi. Kemudian dia mengambil sebatang pohon dan langsung dilempar ke langit. Ternyata selama ini, Monarch membuat tempat kurungan untuk Kong, agar dia tidak keluar dari Skull Island dan bertemu dengan Godzilla. Tapi mereka mulai khawatir jika tempat ini tidak akan bisa mengurung Kong selamanya. Apalagi Kong terus tumbuh besar. Jia yang melihat itu juga mengatakan jika Kong tahu dirinya dikurung dan merasa sangat marah. Kemudian kita beralih ke seorang pria yang bernama Bernie. Dia adalah pemilik dari podcast yang membahas tentang pertitanan. Dan hari itu, dia berencana akan membongkar proyek rahasia yang dia yakini sedang dikerjakan oleh perusahaan Apex. Bernie yang sudah bekerja selama 5 tahun di perusahaan Apex sebagai engineering, kemudian mengalihkan perhatian temannya agar dia bisa menyalin data dari komputer di sana. Di sana dia menemukan jika perusahaan Apex mengirim sesuatu ke Hong Kong dan terlihat ada semacam gambar berbentuk mata. Tapi saat sedang menyalin data, tiba-tiba saja alarm peringatan berbunyi karena mendeteksi kedatangan seekor Titan. Tidak disangka, Godzilla kembali muncul setelah 3 tahun menghilang. Entah apa penyebabnya, Godzilla langsung mengamuk dan menghancurkan tempat di sana. Sedangkan di dalam, Bernie yang masih mencoba mencari informasi, tidak sengaja melihat benda bulat yang mirip bola mata dengan cahaya merah. Kira-kira benda apakah itu? Keesokan harinya, berita penyerangan Godzilla pun langsung diberitakan. CEO dari Apex yang bernama Walter menganggap Godzilla tidak lagi menjadi Titan pelindung dan merupakan ancaman bagi umat manusia. Tapi perusahaannya memiliki rencana untuk menghadapi Godzilla. Berita itu pun juga didengar oleh seorang wanita yang bernama Madison. Ternyata dia adalah penggemar setia dari podcast milik Bernie. Dia pun sependapat dengan Bernie jika serangan Godzilla itu pasti ada pemicunya. Ketika dia menyampaikan hal itu kepada ayahnya di pos kemah bantuan Monarch, ayahnya malah sama sekali tidak percaya dengan omongan anaknya. Dia berpikir Godzilla adalah hewan dan pasti bisa berubah. Malam harinya, Madison masih setia mendengarkan podcast milik Bernie untuk mencari informasi. Kira-kira apa penyebab Godzilla tiba-tiba menyerang fasilitas Apex? Di tempat lain, seorang ahli geolog tentang teori Hollow Earth ditemui oleh Walter bersama dengan kepala teknologi dari perusahaan Apex yang mirip Genji, bernama Ren Serizawa. Walter menemuinya bertujuan untuk meminta bantuan Nathan menemukan sumber energi yang sangat kuat yang berada di Hollow Earth. Karena dengan energi itu, Walter yakin bisa bersaing untuk menghadapi Godzilla. Meskipun sempat ragu karena saudaranya telah meninggal saat mencoba masuk ke Hollow Earth, akhirnya dia pun setuju untuk membantu setelah Walter mengatakan jika perusahaannya telah menciptakan kendaraan yang bisa menyesuaikan diri dengan gravitasi di Hollow Earth. Kendaraan itu dinamai HIP. Nathan kemudian mempunyai ide gila. Nathan mengatakan jika Hollow Earth adalah rumah bagi para Titan, maka hanya Titanlah yang bisa mengarahkan mereka ke sumber energi tersebut. Singkat waktu, Nathan langsung menemui teman lamanya yaitu Dr. Andrew. Karena satu-satunya Titan yang bisa diajak bekerja sama hanyalah Kong, karena ada Jia di dekatnya. Mereka berdua memiliki ikatan yang sangat kuat. Jika tidak ada Jia, Kong pasti sudah menghancurkan kurungannya dari dulu. Dia membujuk Dr. Andrew agar membawa Kong ke Antartika, tempat pintu masuk ke Hollow Earth. Mungkin saja di sana Kong bisa menemukan keluarganya. Ditambah jika mereka berhasil menemukan sumber energi tersebut, itu bisa mereka gunakan untuk melawan Godzilla. Karena sadar Kong butuh rumah yang baru, akhirnya Dr. Andrew menyetujuinya.
Tidak lama kemudian, Kong pun diikat dengan rantai besi dan diantar menggunakan beberapa kapal. Tentu saja Kong mau karena ada Jia. Seorang perwakilan dari perusahaan Apex pun datang menemui Nathan. Dia adalah Maya, anak dari Walter. Dia dan anak buahnya bertugas untuk mengambil sampel dari energi Hollow Earth. Saat hari sudah malam, hujan deras mengguyur tubuh Kong. Jia yang merasakan perasaan Kong kemudian berjalan mendekatinya. Dr. Andrew yang melihat itu pun sangat terkejut karena baru mengetahui jika selama ini Kong bisa berkomunikasi dengan Jia dan mengerti bahasa isyarat. Tapi Kong tidak ingin manusia lain mengetahui hal itu. Yang Kong inginkan hanyalah sebuah rumah. Beralih ke Madison, dia yang sangat yakin dengan teorinya memutuskan untuk menemui Bernie secara langsung dan ditemani oleh temannya yang bernama Josh. Setelah mencari kesana kemari dengan data yang dia temukan, akhirnya mereka berhasil menemukan lokasi Bernie berada. Saat Bernie tahu Madison anak dari Emma Russell yang dulu bekerja untuk Monarch, barulah Bernie mau menemui mereka. Di sana, Madison mengajak Bernie untuk bekerja sama, mengungkap rahasia dari perusahaan Apex, dan meminta Bernie untuk membawa mereka masuk ke perusahaan Apex yang dihancurkan Godzilla. Kembali ke Kong, meskipun mereka sudah berhati-hati untuk menghindari perairan kekuasaan Godzilla, tapi ternyata Godzilla tetap bisa merasakan kehadiran Kong. Jia yang juga merasakan kedatangan Godzilla langsung memberitahu Dr. Andrew. Dari kejauhan, si kadal alot mendekati kapal mereka untuk menyerang Kong yang dianggap sebagai ancaman. Dr. Andrew kemudian menyuruh untuk melepaskan Kong. Selain dia menjadi sasaran yang empuk karena terikat, tapi hanya Kong jugalah yang bisa menghadapi amukan dari Godzilla dan menyelamatkan mereka. Setelah menghancurkan beberapa pesawat, si kadal alot langsung membalikan kapal yang dinaiki Kong. Nathan yang melihat Kong kesusahan bernafas di dalam air, dengan bersusah payah akhirnya bisa melepaskan rantai yang mengikat Kong. Setelah bebas, Kong langsung adu mekanik dengan Godzilla. Mereka sempat jual beli pukulan, sampai akhirnya Godzilla menembakkan nafas atomnya. Beruntung Kong masih bisa menghindarinya. Kong yang jatuh ke air langsung dibawa ke dasar laut oleh Godzilla. Hal itu pun membuat Kong kesusahan bernafas. Dr. Andrew kemudian menyuruh kapten kapal untuk menembakkan bom air agar Kong bisa lepas dari Godzilla. Setelah berhasil lepas, Kong pun harus lemes setelah kebanyakan nelen air laut. Tapi di sisi lain, Godzilla masih segar bugar dan siap menyerang lagi. Melihat itu, Nathan menyuruh untuk mematikan semua mesin kapal agar Godzilla merasa telah menang. Dan untungnya, trik itu berhasil membuat Godzilla pergi dari sana. Beralih ke Madison, mereka juga sudah masuk ke fasilitas Apex. Kemudian Bernie mengajak mereka untuk mencari informasi di lantai 33 karena dia curiga ada sesuatu di bawah sana. Ketika berada di bawah, mereka menemukan transportasi sejenis kapal dengan kecepatan sangat tinggi yang menuju ke Hong Kong. Karena tiba-tiba ada orang yang mendekat, mereka terpaksa bersembunyi di dalam kapal tersebut. Sungguh mengejutkan, dalam kapal tersebut ternyata terdapat banyak bayi Skullcrawler. Tiba-tiba kapal tersebut bergerak dan membawa mereka ke pusat Apex yang berada di Hong Kong. Kembali ke Kong, akhirnya mereka membawanya menggunakan pesawat. Karena jika lewat laut, Godzilla pasti akan mendatangi mereka lagi. Singkat waktu, mereka pun akhirnya tiba di pintu masuk Hollow Earth yang ada di Antartika. Karena hanya Jia yang bisa berkomunikasi dengan Kong, Dr. Andrew meminta Jia memberitahu Kong jika di dalam sana ada keluarganya Kong. Mengetahui itu,
Akhirnya Kong mau bergerak masuk ke dalam. Nathan dan yang lainnya langsung menaiki Hip untuk mengikuti Kong. Setelah mengalami lonjakan gravitasi ekstrim, akhirnya mereka berhasil menjelajahi Hollow Earth. Saat sedang mengikuti Kong, mereka malah diserang oleh seekor titan ular yang memiliki sayap. Kong yang sempat dililit akhirnya bisa mengalahkannya setelah dibantu dengan tembakan. Kong pun terus bergerak seakan-akan dia sudah tahu tujuannya. Sedangkan untuk Madison, mereka juga telah tiba di pusat Apex yang ada di Hong Kong. Ketika mereka mencoba mencari jalan keluar, mereka tiba di sebuah tempat yang lumayan luas. Tiba-tiba alarm berbunyi dan mengatakan sistem siap untuk demonstrasi. Ternyata itu adalah sebuah tempat untuk menguji kekuatan sebuah robot yang diciptakan oleh Apex dengan tujuan untuk mengalahkan Godzilla. Robot itu bernama Mecha Godzilla. Kemudian seekor Skullcrawler pun dilepaskan, tapi dengan mudah dihabisi oleh Mecha Godzilla. Tapi masalahnya, Mecha Godzilla langsung kehabisan tenaga. Itulah tujuan utama Walter mengincar energi dari Hollow Earth. Karena Mecha Godzilla diaktifkan, hal itu pun dirasakan oleh Godzilla. Dia pun langsung berputar arah menuju ke Hong Kong. Kembali ke Kong, setelah berjalan cukup lama, akhirnya dia mengarah ke suatu tempat. Dan ternyata itu adalah tempat titan kera lainnya. Tapi saat masuk ke dalam, tempatnya sangat sepi. Dan Kong menemukan sebuah kapak lalu mengambilnya. Sementara itu, Madison yang masih mencari jalan keluar tidak sengaja masuk ke ruangan tempat Genji mengendalikan Mecha Godzilla. Bernie pun sadar itu adalah tengkorak milik Ghidorah. Dia berkata mereka memasang DNA-nya yang merupakan jalur saraf yang bisa membentuk sendiri dan mampu belajar secara intuisi. Dan bisa disimpulkan itu adalah sebuah superkomputer yang hidup dan sangat beresiko. Sedangkan di luar, Godzilla sudah tiba di sana dan mulai membuat kekacauan. Kembali ke Kong, karena kapaknya adalah dorsal milik Godzilla. Tiba-tiba dorsal itu bercahaya karena Godzilla berada di atas mereka. Kong yang melihat itu meletakkan kapaknya di sebuah tempat yang berbentuk kapak. Dan seketika tempat itu dikelilingi cahaya biru yang membentuk wujud Godzilla. Sedangkan Godzilla yang ada di atas mereka juga merasakan energi tersebut dan langsung menembakkan nafas atomnya ke bawah. Di bawah, Maya langsung menyuruh anak buahnya untuk mengekstrak sampel dari energi tersebut dan mengirimnya ke Walter. Dr. Andrew yang menentang niat Maya malah ingin ditahannya, tapi Kong langsung meraung ke arah Maya dan pasukannya. Sedangkan Walter yang sudah mendapatkan 100% energi tersebut langsung menyuruh Genji untuk mengaktifkan Mecha Godzilla. Genji sempat memperingatkan jika energi ini belum mereka uji dan di luar pengetahuan mereka. Tapi Walter yang sudah dibutakan oleh ambisinya tetap bodoh amat. Kembali ke bawah, raungan keras Kong malah membangunkan segerombolan titan berjenis burung kampret dan langsung menyerang mereka. Tapi tiba-tiba nafas atom dari Godzilla sampai tembus ke tempat mereka. Maya yang ingin kabur dari sana malah ditangkap oleh Kong dan langsung diremes karena tahu mereka adalah orang yang jahat. Mampus. Karena tempat di sana mulai runtuh, Kong mengambil kapaknya yang sudah terisi penuh dan langsung masuk ke lubang untuk menemui Godzilla karena kesal rumahnya malah dihancurkan oleh si kadal alot. Kong yang sudah tiba di atas langsung menantang Godzilla untuk ronde kedua. Kong yang kesal awalnya bisa mendominasi, tapi karena si kadal alot hidup lebih lama dan memiliki nafas atom,
Kong kembali kesusahan karena harus menghindari nafas atomnya. Dengan memanfaatkan gedung-gedung di sana, akhirnya Kong berhasil membuat dirinya dan Godzilla terpental setelah nafas atom Godzilla dihantam menggunakan kapaknya, yang membuat Godzilla sedikit kelenger. Tapi tidak lama kemudian si kadal alot kembali bangkit, dan Kong juga sudah siap menghadapinya. Kali ini Godzilla yang sangat murka langsung membrutal sampai membuat bahu kiri dari Kong dislokasi. Itu pun membuat Kong hanya bisa menghindari serangan Godzilla. Bahkan dadanya sempat dicakar oleh si kadal alot. Kong yang sudah lemes harus mendapatkan 2 kali injakan dari kaki gemoy Godzilla. Godzilla kemudian meraung sangat keras ke arah Kong. Karena melihat Kong sudah sekarat, si kadal alot memutuskan untuk meninggalkannya. Kembali ke Madison, akhirnya mereka ketahuan dan ditangkap. Kemudian dibawa ke hadapan Walter. Saat Walter menyuruh Genji kembali mengaktifkan Mechagodzilla menggunakan energi dari Hollow Earth, dia pun langsung kesetrum dan pingsan saking besarnya energi. Dan hal itu membuat Mechagodzilla memiliki kesadaran sendiri dan langsung merauk tempat Walter berdiri yang membuatnya tutup usia. Mechagodzilla kemudian keluar dari tempatnya. Godzilla yang masih ada di sana harus berhadapan lagi dengan versi robot dari dirinya. Karena sudah lemes saat menghadapi Kong tadi, alhasil Godzilla hanya menjadi bulan-bulanan dari Mechagodzilla yang memiliki banyak persenjataan. Josh yang melihat itu mencoba untuk menghentikan sistem Mechagodzilla yang masih terhubung dengan satelit Apex. Sementara untuk Kong, dia ditemui oleh Jia dan dia merasa denyut nadi Kong semakin melemah. Mengetahui hal itu, Nathan memiliki ide untuk mengejutkan jantung Kong menggunakan sumber tenaga dari pesawat HIP. Setelah tersadar kembali, Kong kemudian diberitahu oleh Jia jika Godzilla bukanlah musuhnya, tapi Mechagodzilla lah yang harus dia kalahkan. Saat Godzilla sudah tidak berdaya dan akan disembur pas dicongornya, untungnya Kong datang menolong Godzilla. Akhirnya mereka berdua bekerja sama mengalahkan Mechagodzilla. Kong kemudian mengambil kapaknya untuk menyerang. Sedangkan di tempat Josh, akhirnya dia menumpahkan alkohol milik Bernie ke perangkat, yang berhasil membuat Mechagodzilla sedikit konslet. Godzilla yang melihat itu langsung mengisi energi kapak Kong menggunakan nafas atomnya. Dengan kapak yang terisi penuh, Kong akhirnya secara membabi budak mencincang Mechagodzilla dan diakhiri dengan brutality. Setelah semuanya berakhir, tiba-tiba Godzilla meraung dan menghampiri Kong. Tapi setelah ditolong oleh Kong dan mengetahui jika Kong bukanlah Titan yang jahat, akhirnya Godzilla yang juga sudah lemes memilih untuk meninggalkan Kong dan kembali ke laut. Di akhir film, akhirnya Kong kembali ke Hollow Earth dan tinggal di sana. Sedangkan Monarch membangun sebuah stasiun untuk mengamati Kong. Dari awal yang Kong inginkan hanyalah sebuah rumah, tidak seperti Titan lain yang ingin menghancurkan. Sekarang, Kong bisa tinggal dengan damai di Hollow Earth, dan cerita pun berakhir.